Di sini saya akan menjelaskan tentang sampel dalam statistika ekonomi. Yang pertama adalah pengertiannya terlebih dahulu. Dalam statistika ekonomi, sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan data. Populasi sendiri merupakan seluruh objek, individu, ataupun data yang menjadi sasaran penelitian. Karena jumlah populasi seringkali sangat besar, peneliti biasanya tidak meneliti semuanya secara langsung, melainkan hanya mengambil sebagian data yang dianggap mampu menggambarkan kondisi populasi secara umum. Bagian data itulah yang bisa disebut dengan sampel. Contohnya, jika pemerintah ingin mengetahui rata-rata pengeluaran mahasiswa di Indonesia, tentu akan sulit meneliti seluruh mahasiswa satu persatu. Oleh karena itu, peneliti cukup mengambil beberapa mahasiswa dari berbagai daerah sebagai sampel. Dari hasil sampel tersebut dapat dibuat kesimpulan mengenai keadaan populasi secara keseluruhan. Sampel sangat penting dalam statistika ekonomi karena membantu penelitian menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan efisien tanpa harus mengurangi tujuan utama penelitian, yaitu memperoleh informasi yang tentu akurat. Adapun hubungan populasi dan sampel. Populasi dan sampel memiliki hubungan yang sangat erat. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan metode tertentu. Contohnya, populasi adalah seluruh pelanggan sebuah minimarket dalam 1 bulan. Sampelnya 100 pelanggan yang dipilih untuk mengisi survei kepuasan. Dalam ekonomi, penelitian sering menggunakan sampel karena data populasi terlalu luas dan membutuhkan waktu yang besar untuk diteliti. Jika sampel dipilih dengan baik, maka hasil penelitian dapat mendekati kondisi populasi yang sebenarnya. Adapun tujuan dari pengambilan sampel. Yang pertama adalah menghemat waktu. Meneliti seluruh populasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan sampel, proses penelitian ini lebih cepat. Lalu yang kedua, menghemat biaya. Semakin banyak data yang diteliti, maka semakin besar juga biaya yang diperlukan. Penggunaan sampel membantu mengurangi pengeluaran penelitian. Lalu yang ketiga adalah mempermudah pengolahan data. Jumlah data yang terlalu besar akan sulit dianalisis. Maka dari itu, sampel membuat data lebih mudah untuk diolah dan disimpulkan. 4. Walaupun hanya sebagian data yang diteliti, sampel yang baik tetap dapat menggambarkan kondisi populasi secara umum. Syarat agar sampel memberikan hasil yang baik. Yang pertama, representatif, yaitu sampel harus mampu mewakili karakteristik populasi. Jika populasi terdiri dari berbagai kelompok, maka sampel juga harus mencerminkan kelompok tersebut. Lalu yang kedua, jumlah sampel memadai. Semakin besar ukuran sampel, biasanya hasil penelitian semakin mendekati keadaan yang sebenarnya. Namun jumlah sampel juga harus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Lalu yang ketiga, ada dipilih secara objektif. Pemilihan sampel tidak boleh dilakukan secara asal atau hanya memilih data yang menguntungkan peneliti. Lalu yang ketiga, mengurangi bias. Bias adalah penyimpangan hasil penelitian akibat pemilihan sampel yang tidak tepat. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel harus dilakukan dengan benar. Yang pertama adalah probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Simple random sampling. Metode ini dilakukan secara acak tanpa membedakan anggota populasi. Contohnya, dari 500 pelanggan toko, dipilih 50 pelanggan secara undian. Kelebihannya mudah dilakukan dan mengurangi subjektivitas. Kekurangannya sulit digunakan jika populasi sangat besar. Lalu yang kedua, stratified sampling. Populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata terlebih dahulu, kemudian sampel diambil dari setiap kelompok. Contohnya, penelitian pendapatan masyarakat dibagi menjadi kelompok, pendapatan rendah, pendapatan menengah, dan pendapatan tinggi. Lalu sampel diambil dari masing-masing kelompok. Tujuannya agar seluruh kelompok dalam populasi tetap mewakili. Lalu ada cluster sampling. Populasi ini dibagi menjadi kelompok wilayah ataupun area tertentu. Contohnya, penelitian UMKM di Jawa Barat
dapat mengambil beberapa kota saja sebagai sampel penelitian. Teknik ini sering digunakan jika wilayah penelitian sangat luas. Lalu ada systematic sampling. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan urutan tertentu. Contohnya, dari daftar pelanggan, setiap pelanggan ke-10 dipilih menjadi sampel. Metode ini praktis dan mudah diterapkan dalam survei ekonomi. Lalu masuk dalam non-probability sampling. Teknik ini adalah pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama kepada setiap anggota populasi. Yang pertama ada convenience sampling. Sampel yang dipilih berdasarkan kemudahan memperoleh data. Contohnya, mahasiswa mewawancarai orang yang kebetulan berada di sekitar kampus. Metode ini cepat tapi kurang mewakili populasi. Lalu yang kedua ada purposive sampling. Sampel yang dipilih berdasarkan tujuan tertentu. Contohnya, peneliti hanya memilih pengusaha yang telah menjalankan bisnis lebih dari 5 tahun. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian ekonomi dan juga bisnis. Lalu ada kuota sampling. Peneliti menentukan jumlah sampel tertentu dari setiap kelompok. Contoh, 20 mahasiswa laki-laki dan 20 mahasiswa perempuan. Jika kuota terpenuhi, pengambilan data dihentikan. Lalu ada snowball sampling. Sampel diperoleh dari rekomendasi responden sebelumnya. Contoh, penelitian pedagang online kecil yang sulit ditemukan datanya. Satu responden akan merekomendasikan ke responden lainnya. Masuk ke dalam ukuran sampel. Ukuran sampel adalah jumlah data yang diambil dari populasi. Penentuan ukuran sampel sangat penting karena memengaruhi kualitas hasil penelitian. Jika sampel terlalu sedikit, hasil penelitian kurang akurat dan kurang untuk mewakili populasi. Lalu, jika sampel terlalu besar, memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar pula. Biasanya, ukuran sampel ditentukan berdasarkan jumlah populasi, tingkat ketelitian penelitian, dan ketersediaan waktu juga biaya. Adapun kesalahan dalam pengambilan sampel. Dalam penelitian ekonomi, sering terjadi kesalahan sampling yang dapat memengaruhi hasil penelitian, yaitu ada sampling error, perbedaan hasil antara sampel dan populasi karena hanya sebagian data yang diteliti. Lalu ada bias sampling, terjadi jika pemilihan sampel tidak objektif. Lalu ada non-response error, terjadi jika responden tidak memberikan jawaban atau menolak mengisi survei. Contoh penggunaan sampel dalam ekonomi. Yang pertama yaitu survei harga pasar. Pemerintah ingin mengetahui kenaikan harga bahan pokok. Karena tidak mungkin mengecek seluruh pasar yang berada di Indonesia, maka dipilih beberapa pasar untuk penelitian. Lalu ada penelitian kepuasan pelanggan. Suatu perusahaan ingin menilai atau mengetahui seberapa kepuasan konsumennya. Perusahaan mengambil 200 pelanggan untuk diwawancarai mengenai kualitas produk dan juga pelayanan dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada penelitian pengangguran. Badan Statistik mengambil sampel rumah tangga dari berbagai daerah untuk mengetahui tingkat pengangguran masyarakat. Yang pasti sampel ada manfaatnya dalam statistika ekonomi, yaitu memberikan penelitian yang lebih efisien, mempercepat pengambilan keputusan ekonomi, membantu perusahaan memahami kondisi pasar, mempermudah analisis data, mengurangi biaya penelitian, dan tetap menghasilkan informasi yang berguna bagi kebijakan ekonomi. Dalam dunia ekonomi modern, hampir seluruh survei menggunakan sampel karena lebih praktis dibanding meneliti seluruh populasi. Adapun contoh soal lagi, sebuah perusahaan memiliki 2000 pelanggan. Karena keterbatasan waktu, perusahaan hanya meneliti 100 pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap produk. Tentukan populasi dan sampel. Populasi seluruh 2000 pelanggan perusahaan dan sampelnya hanya 100 pelanggan yang diteliti. Lalu 100 pelanggan tersebut digunakan untuk mewakili seluruh konsumen ataupun pelanggan perusahaan sehingga perusahaan tetap dapat menarik kesimpulan mengenai kepuasan konsumen terhadap produk ataupun apa yang dijual dari perusahaan tersebut. Kesimpulannya, sampel merupakan sebagian anggota populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan data dalam penelitian statistika ekonomi. Penggunaan sampel membantu penelitian menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan mudah dianalisis. Agar hasil penelitian akurat, sampel harus dipilih dengan teknik yang tepat dan mampu mewakili populasi. Dalam bidang ekonomi, sampel yang sangat penting karena banyak penelitian dilakukan pada populasi yang besar, seperti survei pendapatan, kepuasan pelanggan, inflasi, dan pengangguran. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sampel sangat dibutuhkan agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami oleh semuanya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.